warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Puni, di podcast Bincang Santai. Nah, jadi kali ini kita ditemani oleh seorang yang sangat cantik dan juga pintar. Dia ada di samping saya. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Iya, perkenalin teman-teman semua, nama saya Nufi Asi Fairuzia, bisa dipanggil Nufi. Ya boleh Kak Nufi, boleh Mbak Nufi, terserah. Dah Nufi aja panggilannya. Mbak Nufi dari mana? Saya dari Sidarja Cilacap. Kuliah di UIN juga. Kuliahnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Prodi? Prodi saya Psikologi Islam. Semester 6 juga. Semester 6. Sama ya teman-teman, semester 6. Semester 6, seumuran guys. Nah, dengar-dengar Mbak Nufi ini merupakan santri di pondok pesantren di Sukoharjo. Ya, Mbak Nufi ini dengar-dengar itu menjadi ketua atau lurah di pondok pesantren ini. Pondoknya itu bernama Pondok Pesantren Al-Fatah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana perjalanan Mbak Nufi kok bisa mondok di pesantren Al-Fatah dan bisa menjadi lurah di pondok pesantren Al-Fatah ini? Itu pertanyaannya. Oke. Ini lumayan berat ya teman-teman. Jadi kalau ditanya perjalanan untuk bisa sampai di titik ini, mungkin ya sebenarnya kayak ngalir aja sih Mbak. Kayak misalnya ya dulu karena emang kepentingan di Sukoharjo atau di Kartasura ini memang pertama kuliah ya nggak munafik deh intinya. Kalau misal pertama niat tuh emang saya nyari tempat tinggal dulu awalnya. Tempat tinggal mana yang harus aku tinggalin gitu kan. Cuman ada beberapa opsi di selain pesantren, tapi saya tetap milih pesantren karena karena emang rasanya ya lebih aman aja gitu deh. Dan kemudian didukung juga sama ajakan kakak kelas gitu, sama yang dulu di pesantren yang dulu itu ada ajakan-ajakan yang menurutku tuh persuasif banget. Kayak misal nih dulu mondok di sini aja loh, mondok di sini aja enak, nggak ketat, boleh bawa HP dan sebagainya. Nah itu kan yang namanya mahasiswa yang namanya santri yang maksudnya jamuran di pesantren tiba-tiba ditawarin kayak gitu kan, kayak kayaknya enak di mondok yang nggak ketat gitu ya Allah. Nah itu nggak boleh ditiru sih ya teman-teman. Intinya pas itu kemudian saya langsung oke deh aku di situ aja Mbak gitu kan ya. Terus sama Mbaknya dibantu proses mendaftar dan sebagainya. Oke, fix di sini. Kemudian pas saya sampai kan Cilacap ke sini kan lumayan jauh ya Mbak, 6 jaman gitu lah ya. 6 jaman itu ya udah kayak niatnya ya intinya abis sampai ke Kartasura ya udah tidur intinya deh gitu. Pas nyampe nih saya sama keluarga besar karena ada Pak Ade juga di sini di Solo. Kemudian Pak Ade saya karena kenal sama Abah Yai sini, jadi langsung langsung bisa memahami dengan gampang gitu Abah Yainya gitu, Abah Yai sini. Terus kemudian jadi karena bahasanya lebih ya itu tadi lebih bisa dipahami, jadi sama Abah Yai kemudian ditanyakan ya, ditanya ini ngajinya sampai mana gitu ya. Walaupun sebenarnya kan saya jawab alfiyah gitu ya, walaupun sebenarnya ya ngajinya awur-awuran gitu dulu, tapi ada ditanya sampai mana ya intinya sampai alfiyah gitu. Nah kemudian mungkin ekspektasi namanya pengasuh gitu terhadap kitab yang mungkin dimanapun pesantren itu banyak tinggi gitu, termasuk tinggi kitab alfiyah, jadi mungkin langsung yaudah kamu ikut alfiyah aja gitu kan. Tapi itu enggak yang serta-merta langsung menurutku langsung aku percaya oke berarti langsung masuk alfiyah, enggak. Itu kan saya kemudian isolasi dulu ya Mbak, isolasi dulu di sini karena itu mangsa covid, zaman covid. Terus kemudian saya itu diisolasi ya rodo-rodo kaget juga, itu benar-benar culture shock banget karena kembali lagi yang menurut kakel saya itu di sini ketat, enggak ketat tapi ternyata ketat itu gitu loh. Pas saya zaman-zaman isolasi, oh my god ini tidak sesuai apa yang diucapkan gitu ya. Terus kemudian pas lagi saya itu keluar dari isolasi,
saya diajak sama pengurus itu untuk tes kitab ya. Nah pas tes kitab itu saya juga ngerasanya nggak yang apa ya, lancar-lancar banget intinya saya nggak berekspektasi tinggi juga untuk bisa masuk ke kelas yang tinggi, karena emang saya kembali lagi niat saya emang di sini emang mau mencari tempat tinggal aja gitu ya. Terus kemudian saya kemudian dimasukkan ke kelas yang tinggi, dan walaupun di situ saya rada kewalahan gitu karena emang masih belum bisa beradaptasi juga sama lingkungan gitu-gitu intinya faktornya. Terus sampai kemudian saya lambat laun itu berarti 2 tahun 3 tahunan ya Mbak ya, 3 tahun saya menjalani kehidupan sebagai santri yang ngajinya itu digembleng banget gitu-gitu sampai harus hafalan banget gini-gini. Terus kemudian ada tawaran atau budaya dari Al-Fatah, ini dari Pondok Pesantren Al-Fatah, di mana itu tawarannya harus menjadi ketua atau lurah gitu ya, bahasan pondoknya itu lurah pondok, yang dimana itu tawaran hanya untuk pada saat itu hanya untuk orang-orang yang kelasnya itu di atas. Nah berarti kan itu saya masuknya ya, walaupun saya rodo gitu lah ya, intinya waduh gitu kan ketar-ketir, tapi ya mau gimana lagi, ini adalah suatu suatu amanah yang ya siapa sih yang sebenarnya mau gitu. Siapa yang mau ya, tapi kembali lagi kita harus menengok hikmah di balik itu, karena dengan itu saya sendiri itu bisa menjadi pribadi yang dibantai habis-habisan sama keadaan, karena harus mengurus semua santri gitu, harus mengurus semua sistem di dalamnya gitu ya, itu untuk hikmah saya sendiri dan ya saya sendiri sih paling utama, dan untuk pondok juga begitu mungkin ya. Kemudian siapa tokoh atau sosok inspirasi Mbak Nufi untuk bisa menjadi seseorang yang Masya Allah seperti sekarang ini? Masya Allah Mbak Kuni ini tokoh kalau tokoh itu siapa ya mungkin dulu pas saya di pesantren yang dulu itu kan kayak maksudnya dulu di pesantren saya memang di pesantren itu tuh kayak ditekankan banget untuk mencintai murabinya, kayak mencintai guru besarnya. Nah mungkin pada saat itu kayak saya sebagai santri situ ya kayak dituntut untuk, bukan awalnya ya dituntut untuk kamu harus mencintai gurumu, kiaimu gitu. Makanya kalau misal saya dari dulu itu ditanya kayak gini hal serupa, pasti saya jawabnya kiai saya kayak gitu terus. Tapi untuk seiring berjalannya waktu, karena kemudian saya hidup di dunia luar dan memegang media sosial gitu ya, jadi mungkin tetap sampai sekarang tokoh yang memotivasi saya memang kiai saya tetap, tapi tetap aja ada tambahan ya tokoh-tokoh lain yang wah keren banget gitu. Nah saya itu untuk sekarang lebih ke tokoh-tokoh yang dia itu kayak menurut pandangan saya tokoh itu dia mahir atau ahli dalam ilmu agama, ilmu pengetahuan gitu. Kayak misal tokoh Ibnu Haitam, dia menurut saya itu pas saya baca biografinya itu kayak wow ini benar-benar keren banget guys. Ibnu Haitam itu kan beliau itu adalah sosok yang ulama cendekiawan Eropa ya kalau nggak salah, dan beliau itu adalah juga pencipta kamera pada zaman itu, sampai sekarang pun ya digunakan gitu ya. Dan itu menurutku suatu hal yang bisa saya jadikan patokan, karena patokan untuk bisa menyeimbangkan antara akhirat sama dunia. Jadi ibaratnya kamu harus mengikutin orang yang memang nggak gila dunia juga ya nggak gila akhirat sepenuhnya, karena kamu memang hidupnya di zaman sekarang gitu. Jadi ya itulah biar seimbang gitu ya Mbak. Itu yang seimbang. Ya, baik.
Eh, Kemudian kan Mbak Nufi itu di samping menjadi lurah di pondok, Mbak Nufi kan juga merupakan mahasiswa semester 6. Nah, bagaimana cara Mbak Nufi itu membagi waktu antara mengurus pondok pesantren dan juga perkuliahan Mbak Nufi? Caranya ya namanya ini berarti judulnya manage waktu, gimana cara manage waktu gitu ya. Kalau misal kita yang gini emang sih beberapa banyak yang nanya lah, kalau Mbak gimana sih Mbak kok bisa jalan semua gitu. Nah jujur sih, ya jujur aja kalau dari saya emang saya belum merasa berhasil Mbak, masih belum merasa berhasil untuk bisa manage waktu dengan baik gitu loh. Kadang misal kayak emang saya lebih fokus ke pondok banget, kuliah bener-bener tugasnya deadline misal 1 jam atau 2 jam gitu, itu sering. Jadi menurut apa ya, mungkin saya bukan lebih ke menyebarkan tips, tapi mungkin nasihat aja gitu ya, maksudnya karena emang manage waktu untuk saya sekarang ini memang rodok susah gitu ya. Tapi untuk yang bisa teman-teman terapin atau nggak punya terapin itu, mungkin yang pertama kita harus sadar akan prioritas gitu. Prioritas kita itu di mana dulu. Memang kalau misal kita lagi di fase kita punya amanah di pondok, ya prioritaskan pondok dulu, mau bagaimanapun tugas kuliah itu atau urusan kuliah itu benar seberat apapun, kalau misal kita udah punya prioritas pasti semua bakal enteng aja gitu. Misalnya apa misal kan prioritas saya misalnya di pondok gitu kan, pas beberapa waktu gitu itu pasti bakal oke, saya menjalanin gampang karena aku memang prioritasin gitu loh. Itu jadi memang pertama kita harus sadar dulu prioritas kita yang mana. Mungkin kalau misal lebih baiknya bisa di list, kayak misal prioritasnya gini-gini, kayak teman-teman yang punya journaling gitu bisa tuh. Tapi karena saya bukan tipe orang yang rajin banget bukan, jadi ya cukup di hati dan pikiran aja. Intinya sadar prioritas dulu mana yang harus dikerjakan dulu gitu ya. Terus yang kedua kita juga uh, harus selain kerja keras kita juga sadar kita butuh istirahat gitu loh. Jadi karena kadang orang-orang yang punya dua peran kayak gini sekaligus tuh, mereka itu kayak ambis dalam salah satunya aja, kayak misal pokoknya aku ya di kuliahan gitu misalnya, atau aku pokoknya ya karena udah diamanahin ya aku pokoknya pondok banget gitu misalnya. Itu menurutku ya nggak apa-apa, itu malah baik, tapi kita harus jaga kesehatan juga. Itu bukan serta merta egois ya, karena emang istirahat itu sepenting itu. Karena menurut saya, karena saya kan dalam beberapa dekade itu saya ngerasa kalau saya introvert ya Mbak. Sedangkan introvert itu kan di charge-nya itu energinya harus dengan sendiri, atau pokoknya nggak sama orang yang banyak gitu. Nah kadang kalau misalnya rahasianya saya tuh ya, itu kalau misal mau ada acara atau mau ada hal-hal yang harus aku nantinya akan capek banget, misal aku tahu nanti bakal capek banget, itu nanti di beberapa menit sebelum aku beraksi gitu ya, aku itu harus punya ruang untuk ngecharge dulu, entah itu berapa jam gitu ya, cukup berapa jam gitu, entah itu aku ke kampus dulu, misal kuliah terus kemudian sebelum pulang aku ngecharge dulu, entah itu merem gini sebentar, itu adalah istirahatnya aku gitu loh. Punya cara masing-masing. Kalau misalnya teman-teman punya cara masing-masing, yaitu makan, misal istirahatnya ya makan aja gitu, intinya luangkan waktu untuk kalian istirahat atau luangkan waktu untuk kalian healing sebentar sebelum kalian totalitas gitu loh akhirnya gitu. Itu dua dulu aja, yang lainnya mungkin teman-teman lebih tahu ya. Baik. Kemudian setelah lulus kuliah, rencana Mbak Nufi apa nih? Mau melanjutkan mondoknya atau bekerja atau mau gimana? Atau menikah mungkin? Kalau misal, sebenarnya kalau rencana
sepatutnya mahasiswa itu kan ini ya kerja sebenarnya, kerja enggak cuma kerja ya, kerja sama S2 misalnya Iya, gitu ya. Karena ya masa mahasiswa nggak kerja sih gitu kan. Nah kalau misal rencana sebagai mahasiswa mungkin saya ya antara emang lanjut S2, kalau enggak nyari pekerjaan yang selinier sama psikologi misalnya kayak gitu. Itu rencana, karena emang rencana itu kan keinginan manusia gitu ya. Tapi kalau menurutku itu perwujudan yang sekiranya kemungkinan besar akan aku bisa laksanakan itu mungkin ini sih Mbak, lebih ke pulang kemudian kerja di rumah, maksudnya entah itu ngajar privat atau apa gitu sih mungkin, karena itu lebih berpeluang bisa aku lakuin daripada yang rencana-rencana kayak misalnya jadi psikolog psikolog lulusan S1 itu kan kayak rada mustahil gitu. Jadi mungkin kalau misal rencana ya itu tadi antara kerja di rumah, kalau enggak S2. dan mungkin di luar itu kayak ya kita tahu lah ya qadarullah, nggak tahu misal nantinya mau gimana, mungkin apa ya kemungkinan besar juga saya di sini dulu sih, di pondok dulu, entah itu mau bantu apalah gitu-gitu, tapi saya nggak jamin mau 1 tahun full sih ya, maksudnya mungkin kalau rencana setelah kuliah palingan gitu nggak langsung pulang gitu. Di sini dulu ngapain entah. Nah, ini yang terakhir. Apa pesan, kesan, atau motivasi untuk teman-teman kita semester 6 ini yang sedang dalam masa pengguncangan perkuliahan, yaitu entah itu KKL, KKN, PPL, bahkan bisa judul skripsi. Itu gimana Mbak? Kesan dan pesan ya. Pesan atau motivasi? Kalau misal pesannya dulu ya, tadi ada kesannya ya? Ya, ada. Kalau kesannya ya sebagai mahasiswa semester 6 yang banyak guncangan, misal kesannya ya pas nggak no worry intinya teman-teman, maksudnya jangan panik gitu untuk di semester 6, karena emang nggak cuman kita yang ngerasain kayak gini, kakak tingkat kita mungkin malah lebih digembleng banget gitu. Ibaratnya kita harus paham kalau selelah-lelahnya kita masih punya langit gitu, kita masih punya langit yang mungkin langitnya juga lelah gitu, cuman kita aja yang nggak tahu misalnya dunianya aja yang ribut, padahal langit juga mungkin ribut juga gitu. Jadi kesannya ya emang panik gitu, saya sebagai mahasiswa emang panik, tapi pesannya untuk teman-teman sadarkan diri aja kalau misal kita tetap di fase panik itu nggak bakal selesai tugasnya, entah itu tugas di KKN atau KKL atau skripsi misalnya, bukan. Itu yang pertama, intinya jangan panik. Terus yang kedua itu tadi apa namanya bukan yang kedua itu kita juga harus paham prioritas sama, karena misal prioritas kita harusnya kan memang sekarang di skripsi ya sebenarnya kan ya, tapi karena kadang punya matkul yang banyak juga terus skripsinya terlalaikan misalnya, padahal kalau misal kita pengen cepet ya memang harus skripsinya diurus gitu kan ya, tapi ya itulah tadi, ini cuma pesan aja yang semoga bisa diterima gitu. Intinya prioritaskan apa yang akan berbuah di jangka panjang gitu. Nah, itu kan pasti skripsi, karena kalau misal kita ketinggalan sedikit sama orang pasti ya itu resiko kita akan ketinggalan juga di akhir gitu misalnya. Intinya semangat terus, jangan lupa istirahat dan jangan lupa bekerja keras. Totalitas boleh, yang penting jaga kesehatan, jaga mental, jaga agama. Masya Allah. Oke, baik. Tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini. Terima kasih kepada Mbak Nufi karena telah meluangkan waktu untuk nemenin ngobrol kita pada kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah.